Usaha brand kamu gagal terus, mungkin kamu kurang riset 3 hal ini. Perkenalkan, nama saya Aska Wali dengan NIM 123106144 dan di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang wajib ada dalam brand communication. Bayangin gini, kamu udah ngebangun sebuah usaha coffee shop dengan tempat yang coffee, yang classy, yang elegan, dengan kualitas kopi premium terbaik. Namun, kamu menjanjikan coffee shop kamu itu kepada mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Alhasil, selama 3 bulan berselang, coffee shop kamu itu masih sepi-sepi aja peminatnya. Bahkan, coffee shop kamu kini terancam bangkrut. Aduh, apa yang salah ya dengan brand communication brand kamu? Oke, mari kita bahas. Chris Phil pada bukunya yang ada di sini menjelaskan kalau misalnya ada 3 elemen yang menentukan berhasil atau tidaknya strategi brand produk. Yang pertama adalah brand promise atau janji brand. Yang kedua adalah brand performance atau performa brand. Dan yang ketiga adalah brand positioning ataupun pemosisian dari brand. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika salah satu pilar dari elemen ini memiliki kekurangan, maka dapat dipastikan kedua elemen lain akan juga menjadi gagal. Oke, bagaimana penjelasannya? Mari simak. Oke, yang pertama ada brand promise. Brand promise ini dapat dikatakan sebagai janji yang produk Anda ingin sampaikan kepada konsumen Anda. Value, nilai yang melekat pada brand Anda. Contoh, value dari brand Anda memiliki kesan yang simple, elegan, dan juga mewah. Namun ada juga brand lain yang murah meriah dengan kualitas yang cukup mumpuni. Yang kedua adalah brand performance. Brand performance adalah bagaimana kamu mewujudkan daripada janji-janji yang telah kamu sampaikan pada elemen promise. Jadi, perusahaan kamu akan sebaik mungkin memenuhi ekspektasi yang telah dibenamkan kepada konsumen-konsumen Anda. Contoh, kamu berjanji bahwa produk Anda memiliki keawetan yang sangat baik. Maka desainlah sebuah produk yang bisa memenuhi daripada ekspektasi tersebut. Atau, kamu menawarkan produk dengan harga yang murah namun dengan kualitas terbaik. Maka wujudkanlah. Jadi, performance ini bagaimana kemampuan brand kamu untuk melaksanakan daripada ekspektasi yang ada di elemen promise. Dan yang terakhir adalah brand positioning. Singkatnya, brand positioning itu kayak apa yang kamu pengen konsumen kenal dari brand kamu. Apakah brand yang mewah dan juga simple, lalu juga brand yang memiliki reliability yang bagus dengan harga yang terjangkau dan lain sebagainya. Kalau misalnya diandaikan, brand positioning anggaplah sebagai sebuah susunan meja di dalam kelas. Yang dimana kalau misalnya di depan, kamu bisa dianggap sebagai orang yang cool, yang rajin. Sedangkan kalau kamu pilih yang belakang, mungkin kamu bisa dianggap dari point of view murid ataupun guru itu sebagai murid yang santai dan juga leha-leha. Jadi intinya brand positioning ini berperan sebagai apa yang konsumen kamu lihat dari produk kamu itu sendiri. Nah, mari kita analisis ketiga elemen ini dengan kasus coffee shop tadi. Kamu menyebutkan kalau misalnya coffee shop Anda ini memiliki tempat yang classy, elegan, dan mewah. Namun, kamu salah eksekusi terhadap pengiklanannya. Seharusnya sebagai brand, kamu harus tahu memberikan promise kepada siapa. Anda seharusnya melakukan riset terhadap apa sih minat dari mahasiswa. Contoh, mahasiswa itu memiliki sensitif harga yang sangat lebih. Misal, kalau harga beda 1000 pun, pasti kita akan pindah ke coffee shop yang lain. Ataupun juga classy dan mewah. Sebagai mahasiswa, seharusnya tempat tersebut akan kurang beresonansi dengan mahasiswa. Dikarenakan biasanya mahasiswa hanya membutuhkan tempat yang nyaman, namun dengan harga yang affordable. Nah, dari sini kamu tahu kan, apa yang salah dari brand communication kamu? Yaitu, kamu memiliki performa yang bagus, tapi kamu memiliki salah langkah dalam hal promise dan juga brand positioning. Nah, kalau misalnya kita cari contoh lain, misalnya kamu memiliki sebuah brand smartphone yang menjanjikan kualitas yang tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Dan juga kamu memposisikan brand smartphone tersebut untuk kalangan menengah. Namun, pada realitanya, produk smartphone yang kamu buat itu justru biasa-biasa saja. Bahkan, harganya pun masih setara dengan kompetitor lain. Hal ini menyebabkan banyak smartphone yang kemudian kecewa dan juga salah sangka dari brand yang kamu buat. Yang mana kamu telah salah langkah bahwasanya performance itu tidak sejalan dengan brand promise dan juga brand positioning dari yang telah kamu tentukan. Nah, dari sini kelihatan kan
korelasi daripada ketiga elemen tersebut. Jika salah satu elemen tersebut gagal, maka elemen lain pun juga akan ikut gagal. Jadi, sebelum membangun sebuah brand, ada baiknya kamu melakukan strategi daripada ketiga elemen ini. Apa janji yang ingin kamu buat, bagaimana janji itu dapat dilaksanakan, dan juga apa yang pengen kamu harapkan ketika konsumen melihat brand kamu. Oke, sekarang kita masuk pada analisis brand Asus. Asus secara persona memiliki gabungan daripada 3 persona, yaitu The Hero, The Creator, and The Sage. The Hero, karena Asus bertekad untuk ada pada setiap kebutuhan daripada konsumennya. Mau itu dalam kebutuhan belajar, kebutuhan bisnis, kebutuhan gaming, Asus bertekad untuk ada pada segala kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah Creator. Asus memiliki beragam inovasi dalam produk laptopnya, seperti Asus dengan layar Duo-nya pada lini Asus ZenBook Duo, Asus ROG Zephyrus Duo, dan juga memiliki inovasi dalam gaming handheld. Dan juga Asus memiliki persona daripada The Sage karena memiliki kehandalan dalam precise engineering dalam setiap produknya. Dan kalau misalnya pada brand personality traits, maka Asus masuk pada kategori competence dalam hal intelligence, dependability, dan juga principle. Oke, kalau misalnya secara brand identity, kita melihat kalau misalnya Asus berfokus pada inovasi, ketepatan, dan juga keandalan. Hal ini tercermin bagaimana tagline dari perusahaan mereka, yaitu In Search of Incredible, yang mana mereka ingin selalu berinovasi untuk mengejar suatu produk dengan kualitas yang lebih maju dan juga lebih futuristik daripada sebelumnya. Dalam segi visual, Asus menampilkan logo yang memiliki kesan tegas dan juga futuristik. Hal ini sesuai dengan fondasi perusahaan mereka yang berfokus pada precise engineering. Sedangkan warna biru pada logo Asus umumnya memiliki kesan bahwa mereka ini berfokus pada usaha teknologi dan juga memiliki performa yang dapat diandalkan atau dipercayai. Serta beberapa kali Asus menampilkan kesan warna abu-abu yang membawa kesan bahwasanya Asus merupakan produk yang dapat digunakan secara profesional dan juga berbagai kaum kalangan lainnya. Brand identity membawa makna bahwasanya Asus merupakan perusahaan teknologi yang memiliki inovasi ambisius untuk mencari sebuah teknologi yang dapat membawa manusia kepada masa depan yang lebih canggih dan juga dapat mudah untuk digunakan. Oke, pertanyaan sekarang adalah apakah Asus telah menerapkan 3 brand elemen yang dikemukakan oleh Chris Field? Jawaban dari saya adalah iya. Karena kan pertama, brand promise dari Asus ini adalah In Search of Incredible, yang dimana Asus bertekad untuk membawa teknologi yang lebih kuat, lebih cepat, dan juga lebih inovatif daripada standar pasar. Hal ini bisa dicontohkan daripada Asus yang membawa layar OLED kepada laptop-laptop mainstream. Itu sungguh mendobrak pasar yang saat ini sekarang berjalan. Lalu juga memiliki high performance, yang ini bisa dibuktikan dengan lini high performance-nya Asus yaitu ROG dengan cooling system yang lebih maju. Serta Asus telah membawakan promise yaitu mengenai inovasi, kualitas, dan juga pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang kedua adalah brand performance. Asus telah teruji di banyak segmen bahwasanya Asus memiliki performa yang sangat baik, baik itu mau yang high end-nya ataupun yang middle ataupun yang low entry-nya. Serta performa Asus itu telah terbukti secara global sehingga mereka mendapatkan banyak penghargaan desain hingga loyalitas pengguna Asus yang menjadi lebih luas. Dan yang terakhir, Asus memposisikan perusahaan mereka sebagai brand teknologi yang mengutamakan performa tinggi, kualitas engineering, dan juga inovasi berkelanjutan. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali segmen yang menempati daripada positioning tersebut. Sehingga Asus menempati ruang khusus di benak konsumen sebagai brand yang serius dalam performa dan juga teknologi. Oke, kalau misalnya ditanya, kenapa sih saya memilih Asus sebagai contoh dari brand yang harus dianalisis? Yang pertama, dari segi promise, Asus telah memenuhi janjinya sebagai produk ataupun brand yang memiliki inovasi yang incredible, alias dari slogannya yang berjudul In Search of Incredible. Saya sangat terpukau terkait inovasi-inovasi produk Asus yang sangat jauh dibandingkan kompetitor lain. Well, mungkin selain Apple. Yang dimana dia memiliki segmentasi yang sangat luas, mulai dari gamer, habis itu juga kalangan profesional seperti desain dan arts, habis itu juga kalangan bisnis dan low end dan juga entry level laptopnya. Itu semua mereka menghadirkan inovasi produk di masing-masing segmen tersebut. Lalu yang kedua adalah performance. Performance yang diberikan kepada Asus ke saya
bisa dikatakan sangat baik. Karena kan saya juga menggunakan produk Asus, yakni laptopnya, sudah dari 2018. Dan itu sama sekali tidak mengecewakan. Bahkan laptop entry levelnya sekalipun memiliki performa yang sangat tangguh untuk kebutuhan saya sehari-hari. Misal belajar, kuliah, dan juga melakukan editing konten seperti yang saya buat saat ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.